Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun bagi jalan kami. Ajari kami untuk memahaminya ya Bapa, sehingga kami juga mampu melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan. Amin. Adapun tema renungan kita pagi hari ini, Tuhan menghendaki kerendahan hati kita. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, dari kisah Naaman, seorang panglima Raja Aram yang terpandang. Dia saat itu mengalami sakit kusta yang membuatnya menderita. Dalam perikop ini dikisahkan Naaman mendapat berita dari seorang anak perempuan Israel yang ketika itu menjadi tawanan bangsa Aram. Melalui istrinya, anak perempuan ini berkata, "Baiklah, Naaman, panglima yang hebat itu, pergi ke Israel dan mendapati abdi Allah di sana untuk menerima kesembuhan." Maka mendengar berita itu, Naaman langsung meminta izin kepada Raja Aram untuk menyuruhnya pergi ke Israel. Dan Raja Aram pun menyetujuinya dengan membawa sepucuk surat yang disampaikan kepada Raja Israel. Naaman pun pergi ke Israel. Tetapi betapa kecewanya dan marahnya Raja Israel ketika membaca surat dari Raja Aram. Dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan oleh Raja Israel, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Ketika itu juga Raja Israel marah, dia tersinggung. Apakah dia seorang Allah sehingga dia diminta menyembuhkan Naaman yang sakit kusta? Tapi seorang abdi Allah bernama Elisa, dia mendengar berita bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dan menyatakan hal itu dengan marahnya. Dia berkata kepada sang raja, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu dan berkata-kata seperti itu? Biarkanlah Naaman, seorang panglima yang sakit kusta itu, datang kepadaku, datang kepada Elisa, dan dia akan mengetahui bahwa di Israel ada Allah yang menyembuhkan." Lalu Naaman diberikan kesempatan untuk menemui Elisa. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Naaman dengan kudanya hanya sampai di depan rumah dan tidak bertemu dengan Elisa. Karena Elisa hanya memberi pesan kepada suruhannya untuk menyampaikan kepada Naaman supaya dia pergi mandi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Betapa terkejutnya Naaman karena yang disihkannya bahwa nabi itu akan menyentuh tubuhnya atau menggerak-gerakkan tangannya lalu memohon kesembuhan kepada Allahnya di atas penyakitnya itu. Yang didapatinya hanya sebuah pesan melalui suruhannya. Dan yang lebih mengecewakannya lagi, ternyata sungai yang dimaksud adalah sungai Yordan.
di mana Naaman saat itu berpikir, masih banyak sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan. Ada sungai Abana, Parpar, dan sungai-sungai Damsyik di daerahnya yang lebih bagus keadaannya dan lebih baik, mungkin lebih indah daripada sungai Yordan. Lalu dalam ayat 13, melalui para pegawainya, Naaman diingatkan untuk memiliki sikap rendah hati. Dalam ayat 13, pegawai-pegawainya mengingatkan, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Nah, apalagi kalau hanya disuruh mandi di sungai Yordan adalah perintah yang cukup sederhana dan mudah dikerjakan, maka akan menjadi sembuh." Lalu dalam ayat 14, Naaman pun tersadar dengan isi hati dan pikirannya yang salah. Dalam ayat 14 dia langsung turun dan membenamkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, kalau Naaman saja, seorang panglima yang terpandang di Aram, itu mampu melakukan perintah Tuhan melalui Nabi Elisa, bagaimana dengan kita? Naaman dengan kerendahan hati yang diingatkan oleh para pegawainya untuk melakukan perintah Tuhan saat itu demi kesembuhannya, dia rela mengerjakannya meskipun mungkin tidak masuk akal ataupun bertentangan dengan hati dan pikirannya. Dia tetap mengerjakannya. Dan hasilnya dia sembuh dari sakit kustanya. Kerendahan hati adalah sikap hati yang disukai Tuhan, sehingga diperlukan kerendahan hati untuk membuka pintu pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Bapak Ibu, setiap kita pasti memiliki pergumulan dan juga masalah yang berat. Tapi mari kita berefleksi, kita menyadari apakah kita sudah memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongannya dengan sungguh-sungguh, atau kita masih mengandalkan diri sendiri dengan keegoisan hati dan pikiran kita yang secara duniawi mungkin kita saat ini memiliki jabatan dan posisi yang hebat di mata dunia. Mungkin kita memiliki jabatan dan posisi yang terpandang dan disegani. Tetapi kita lupa untuk merendahkan hati dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongannya. Ketika kita dalam persoalan yang berat, apakah sudah memohon dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan, mengharapkan belas kasih-Nya dengan kerendahan hati, atau masih saja kita berpaut dan berpacu dalam pikiran kita sebagai manusia biasa? Melalui kisah Naaman kita belajar bahwa seorang panglima yang hebat, dia mau mengerjakan dan melakukan perintah Tuhan meskipun itu dipandang mengecewakan dan jauh dari harapannya. Demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, baik di dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan kita, atau di dalam kehidupan bermasyarakat, atau di dalam pelayanan di gereja, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Mari kesampingkan pikiran-pikiran manusiawi kita. Mari kesampingkan keegoisan diri dan segala sesuatu yang menjadi gengsi dari kita di hadapan Tuhan. Kita mungkin punya jabatan dan posisi di dunia, tetapi di hadapan Tuhan kita hanyalah manusia biasa, ciptaannya yang berasal dari debu dan tanah. Maka mari Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, kita selalu datang kepada Tuhan
dan memohon pertolongannya senantiasa. Dengan demikian, kunci untuk mengalami anugerah dan berkat Allah yang hidup adalah kesadaran penuh betapa tidak sempurnanya dan betapa terbatasnya diri kita, agar kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Maka sangat diperlukan kesadaran betapa kita sangat terbatas dan tidak sempurna. Sehebat apapun kita di mata dunia, tetapi kita adalah manusia terbatas di hadapan Tuhan. Sehingga kita akan selalu mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya setiap saat. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Melalui kisah Panglima Naaman yang mau merendahkan hatinya untuk mengerjakan perintah Tuhan melalui seorang Nabi Elisa. Dia dapat sembuh dari sakit kusta, dari pergumulan berat yang dihadapinya. Dan dia percaya bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Hanya melalui perintah Tuhan, maka dia bisa disembuhkan. Demikian juga kepada kami hari ini ya Tuhan. Biarkan kami belajar berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga kami merasakan berkat Tuhan secara luar biasa dalam kehidupan. Dan apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini, kami akan menemukan jalan keluar karena Tuhan yang memberkati kami. Bantu kami Bapa dan mampukan kami untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa hari ini untuk setiap pergumulan bagi jemaat Tuhan yang berat, yang tidak dapat kami sampaikan melalui kata-kata. Ya Bapa, bantu kami, berikan kami kekuatan untuk mampu menanggung setiap beban dan persoalan yang harus kami hadapi dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati kegiatan kami hari ini masing-masing ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan menjadi berkat bagi kami dan juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kelas 9 1.